Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Channel. Jangan bosan-bosan like, subscribe, dan share materi-materi terbaru dari Yudi Channel. Dan selalu hidupkan tombol notifikasinya untuk memberikan video-video terbaru dari Yudi Channel. Baik anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, kita akan melanjutkan pembahasan materi bersama trigonometri di bagian kedua atau part 2. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang materi prasyarat atau dasar-dasar sebelum masuk tentang persamaan trigonometri atau menyelesaikan tentang trigonometri. Nah, di sini ada beberapa rumus persamaan trigonometri. Coba kita lihat anak-anak di layar. Ya, kita bersama-sama menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Nah, kita lihat di sini ada 3 macam bentuk persamaan trigonometri. Ini yang pertama kita lihat berbentuk sin X sama dengan sin alfa. Nah, ini tentunya Anda ingat anak-anak, ketika sinus bernilai positif itu terletak di mana anak-anak? Ya, terletak di kuadran pertama ya, dan kuadran kedua. Masih ingat ya di video sebelumnya? Maka untuk memperoleh nilai X anak-anak, maka alfa ini rumus yang pertama ditambah K kali 360 atau kelipatan dari 360 ya. Nah, K-nya ini bisa dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya untuk yang memenuhi. Ya. Kemudian rumus yang kedua, 180 kurangi alfa ditambah K kali 360 atau kelipatan dari 300. Ya. Baik, anak-anak, kemudian rumus yang kedua, ya, kita lihat kalau berbentuk seperti ini persamaannya, berbentuk kosinus X, ya. Kosinus X sama dengan kosinus alfa. Maka Anda ingat kosinus yang bernilai positif anak-anak terletak di kuadran keberapa? Iya, kuadran yang pertama sama kuadran keempat. Ya, maka untuk memperoleh X yang memenuhi, yaitu rumus yang pertama yaitu alfa ditambah K atau kelipatan dari kali 360 derajat. K-nya dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Kemudian rumus yang kedua, negatif alfa ditambah K atau kelipatan dari 360. K-nya mulai dari 0 sampai 1, 2, dan seterusnya ya. Begitu anak-anak. Kemudian yang ketiga, kalau persamaan trigonometrinya berbentuk tangan, ini sama dengan tangan alfa. Tentunya Anda ingat lagi, tangan yang bernilai positif terletak di mana anak-anak? Kuadran 1 sama kuadran 3. Nah, untuk memperoleh nilai X-nya sama dengan alfa ditambah K awas kali 180 atau kelipatan dari 180. K-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini kalau berbentuk sudut, berbentuk derajat ya. Nah, pertanyaannya Pak, kalau sudutnya berbentuk radian, sama saja tidak jauh beda anak-anak. Ya, 2pi. Nah, ini rumusnya sama, baik sin, cos maupun tangen persamaan trigonometrinya. Ini hanya berubah bentuk ini. 2pi. 2pi sendiri kan sama dengan 360 derajat ya. Hanya diubah ke dalam bentuk pi radian. Baik anak-anak, untuk mempermudah kita coba latihan dasar dulu sehingga kalian nanti akan mudah menyelesaikan dari soal yang sederhana ke soal yang sedang, kemudian soal yang tersulit. Ini dasarnya untuk membantu kalian bisa menyelesaikan. Nah, kita coba latihan yang pertama di sini. Kita baca bersama-sama anak-anak. Tentukan himpunan penyelesaian dari ya sin X sama dengan setengah. Intervalnya antara 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 360 derajat. Ini batasan intervalnya anak-anak. Nah, di sini kita lihat sinus sudut berapakah yang hasilnya setengah. Ya, kan bahasanya kan seperti itu. Bisa di sinus, kita lihat rumus sinus tadi
nilai sinus bernilai positif terletak di kuadran yang keberapa anak-anak? 1 dan 2. Kita coba sinus yang bernilai setengah berapa anak-anak kira-kira? Ya, 30 ya. Pak, boleh nggak pakai yang 150? Boleh, sama saja. Ini kan kuadran 2, nggak masalah. Kita coba yang kuadran 1 dulu anak-anak. Jadi sin X sama dengan sin 30, berarti X sama dengan 30 ditambah K kali 300. Nah, ini kok bisa 30 Pak? Kita coba aja. K nya ganti 0 kali 360 berapa anak-anak? 0 kan? 0 tambah 30 Baik. Kemudian kalau kita ganti K nya 1 kali 360 berapa anak-anak? 360 tambah 30, malah lebih dari 360. Ini karena batasannya sampai 360, berarti ini nggak masuk, bukannya bernilai 1 ya. Berarti yang memenuhi adalah X sama dengan 30. Nah, kita pakai rumus yang kedua. Sekarang kita lihat di sini 180 min alfa ditambah K kali 360. Alfanya kita ganti 30. Di sini kita lihat anak-anak, X sama dengan 180 dikurangi 30 ditambah K kali 360. Berarti 180 kurangi 30 hasilnya 150. K kali 360 turun anak-anak. Nah, ini hasilnya 150. K nya ganti dengan 0 kali 360 berarti 0 kan? 0 tambah 150 adalah 150. Nah, kalau K nya ganti 1, kita coba 360 kali 1, 360 tambah 150, malah 400 lebih ya. Jika untuk 1 sama dengan 1 tidak memenuhi ya, berarti yang memenuhi adalah ya ini X sama dengan 150. Jadi di sini penyelesaiannya anak bisa kita simpulkan ya. Kita lihat di sini ya, 30 derajat sama 100. Ini yang dasar ya anak ya. Nah, nanti bisa kalian komentar di kolom komentar, akan didiskusikan mana yang menurut kalian sulit. Nah, kita coba lanjut ya. Untuk yang kedua kita lihat di sini ya, kita baca bersama-sama. Tentukan himpunan penyelesaian dari, nah, ini berbentuk kosinus anak-anak. Cos dalam kurung X kurangi 30 sama dengan setengah kali 3. Awas, kita lihat intervalnya antara 0 sampai 360 derajat. Kosinus sudut berapakah yang hasilnya setengah akar 3? Ini positif ya. Kita lihat anak-anak, coba bahas ya, 30 derajat ya. Cos X kurangi 30 sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360. Nah, karena kita ubah anak-anak, negatif 30 pindah ke ruas kanan, negatif jadi positif, 30 tambah 30 jadi 60 derajat ya. Ini sudah terbentuk, membentuk X sama dengan, jadi Anda ingat harus membentuk X sama dengan ya. Kemudian Anda ingat di sini ya, ingat ya, kosinus, rumus persamaan trigonometri, kosinus X sama dengan alfa tadi ada dua macam, X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Kemudian yang kedua negatif alfa ditambah K kali 360. Nah, coba uji untuk K sama dengan 0 dulu. Jadi K nya ini diganti dengan 0 ya. Berarti 0 kali 360 berapa anak-anak? 0 kan? 0 tambah 60 berarti 60 derajat. Berarti ini memenuhi ya. Berarti ini adalah memenuhi. Baik, masuk di dalam interval ini kan. Kemudian K1 berarti 1 kali 360 tambah 60 420. Wow, lebih ya, melebihi dari interval, berarti ini tidak memenuhi. M di sini tidak memenuhi. Kemudian kita coba ya, kalau sudah K nya 1 aja udah melebihi dari interval, berarti K2 nya tidak pasti itu ya. Nah, sekarang rumus yang kedua, yang negatif. Tadi yang pertama sudah, yang kedua anak-anak, yang negatif alfa tambah K kali 360 ya.
Kita lihat di sini cos X kurangi 30 sama dengan negatif 30 ditambah K kali 360. Nah ini negatif 30 ini pindah ruas kanan anak-anak, negatif jadi positif. Utang 30 bayar 30 habis ya, 0 ya. Berarti X sama dengan 0 tambah K kali 360. Ketemu X sama dengannya. Kita uji sekarang. Untuk K sama dengan 0 ya. 0 masukkan ke K ini, 0 kali ini 360, 0 tambah 0 0. Memenuhi enggak anak-anak? Memenuhi di sini. Kita tulis ya. Termasuk dalamnya 0 derajat. Kemudian K untuk 1 kali 360, 300 tambah 0 berarti 360 juga memenuhi. Nah kalau K nya 2 berarti 720 lebih kan, berarti tidak memenuhi ini, melebihi dari batas intervalnya ya. Berarti dapat kita simpulkan anak-anak ya, himpunan penyelesaiannya adalah 0, 60 derajat dan 300. Mudah ya anak-anak. Ini soal yang kedua. Nah sekarang kita coba soal yang lain ya. Soal yang ketiga kita baca anak-anak. Tentukan himpunan penyelesaian dari tangan 2x kurang 15 sama dengan 1 ya. Ini intervalnya dari 0 sampai 360. Tangan sudut berapakah yang bernilai 1? Ayo, tangan yang bernilai positif. Kita coba kuadran pertama ya, berarti 45. Ini rumusnya, kita lihat yang ruas kanan ini. Nah, berarti 45 derajat. Ganti satu ini dengan 45 derajat. Sehingga ini ya 2x kurangi 15 sama dengan 45 tambah K kali 180. Jadi alfanya ini diganti 45 derajat sesuai rumus tadi. Kemudian ini kita pindah ruas, negatif 15 kumpulkan dengan 45, negatif jadi positif. Ini jadi 2x ya 45 tambah 15 berarti 60. Nah ini kan masih 2x kan anak, ini harus membentuk X sama dengan, nah kita bagi 60 bagi 2 berapa anak-anak? 30 ya. 180 bagi 2 adalah 90. Nah ini sudah terbentuk. Sekarang kita uji ya. K nya kita ganti sekarang ya. Kita ganti K nya mulai dari 0. K nya ganti 0, 0 kali 90 0 ya. 0 tambah 30 adalah 30. Masuk enggak? Nah, masuk ya. Memenuhi ya. Ini memenuhi. Kemudian kita ganti K nya dengan 1 kali 90 tambah 30 120 memenuhi juga ya. Kemudian ya K untuk 2 kali 90 180 tambah 210 memenuhi juga ya. Kemudian K nya kita ganti 3 kali 90 270 tambah 30 300 memenuhi juga ya. Kemudian kita ganti K nya dengan 4 kali 90 berapa nak? 360 tambah 30. Wow, ini berarti melebihi batas intervalnya tadi. Di sini batasnya sampai 360 ya. Ini lebih, berarti TM. Kita tulis TM ya. Kemudian anak-anak, maka himpunan penyelesaiannya ada 4 macam, 30 derajat, 120, 210 dan 300. Alhamdulillah, mudah ya anak-anak, seperti itu. Sekarang kita coba lagi soal yang lebih ya. Kita lihat di sini. Nah, awas, kita lihat di sini berbentuk radian. Kalau tadi berbentuk derajat. Kita baca anak-anak, tentukan himpunan penyelesaian dari tangan 2x dikurangi 1/4 pi sama dengan 1/4 pi. Nah, ini batas intervalnya adalah antara 0 sampai 2 pi. 2 pi sendiri kan 360, sama saja. Cuman ini bersini berbentuk radian ya. Nah, langkah pertama sama, harus membentuk X sama dengan tangan sudut berapakah yang hasilnya 1/4 pi itu berapa anak? Kalau diubah ke dalam berarti 45 kan? Ya, ini rumusnya. Berarti kita ubah, kita pindahkan ini, pindah ke ruas kanan, kita kumpulkan ini dengan ini, negatif jadi positif 1/4 tambah 1/4 berarti ya 2/4 atau tengah ini. Nah, pi plus K kali pi, ini masih 2x. Nah, ini harus kita ubah menjadi X sama dengan ya, ini kita bagi
berarti 2/4 bagi 2 berarti 1/4 pi. Ini pi bagi 2 berarti setengah pi, anak-anak. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, sekarang kita uji K mulai dari 0. Jadi K nya ini diganti sama caranya dengan tadi, anak-anak. K nya ganti 0. 0 kali setengah pi 0. 0 tambah 1/4 pi berarti 1/4 pi. Pi masuk ya, penuhi ya. Kemudian kita ganti K nya dengan 1. 1 kali setengah pi tetap setengah pi tambah 1/4 pi berarti jadi 3/4. Ini berarti memenuhi juga. Kemudian kita ganti K nya dengan 2. Nah, ini bisa kita coret. Nah, berarti 1/4 pi tambah pi berarti 5/4 pi juga memenuhi. Kemudian kita ganti K nya dengan 3. 1/4 pi tambah 3/2 pi berarti 7/4 berarti memenuhi semua. Ya, dapat disimpulkan anak-anak bagaimana tadi? Ya, himpunan penyelesaiannya ada 4 macam. Ya, 1/4 pi, 3/4 pi, 5/4 pi, 7/4. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan soal-soal persamaan trigonometri yang sudah saya sampaikan tadi ya. Sekarang anak-anak, ya ketemu lagi di sini. Kalian ini mencoba untuk menyelesaikan tugas terus kedua. Ini sebagai bahan evaluasi saya di video yang kedua ini, dan bisa ya. Soal yang pertama tentukan himpunan penyelesaian dari, nah ini tangan 2x sama dengan 1/3 akar 3 intervalnya ini. Kemudian yang kedua ini akar 2 sin 3x sama dengan 1, batas intervalnya sampai 180 ya. Kemudian yang ketiga 2 cos x kurangi pi per 3 dalam sama dengan akar 3. Batas intervalnya ini antara 0 sampai 2 pi. Cukup 3 saja anak-anak. Ini kalian kerjakan, semoga bermanfaat. Itu saja dari saya, dari Yudi Channel. Jangan lupa, jangan bosan-bosan like, subscribe, and share materi terbaru dari Yudi Channel. Jumpa lagi, dadah. Semangat belajar ya. Assalamualaikum.